Siapkan hatimu untuk kuasa firman Tuhan boleh melawat setiap engkau. Untuk setiap Roh Kudus boleh melawat setiap hidupmu. Berikan tanah hati yang terbaik untuk pagi hari ini. Roh Kudus terus mencangkul hidupmu, membajak hidupmu, dan memupuk setiap hidupmu dengan firman Tuhan. Biarkan benih itu tumbuh, bertunas, rimbun, dan berbuah, menghasilkan buah-buah yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan atas hidupmu dan saya. Melakukan setiap kehendak Bapa. Puji Tuhan. Roh Allah yang hidup beriku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Mari bersama-sama katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan. sambil angkat tangan kananmu dan katakan, memulihkan, memulihkan setiap kami, membebaskan setiap kami. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Kami rindu pagi ini. Roh Kudus penuhi setiap roh kami, setiap hati kami. urapan ke atasku, Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan penuh iman percaya katakan, Roh Allah Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, sama-sama katakan, membebaskan. Haleluya. Jadikan kami alat-Mu. Sekali lagi saya jemput, kita mau bangkit berdiri. Siapkan hatimu, firman Tuhan hendak disampaikan. Lagi bersama-sama segenap suaramu katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Waktu tepat lagi akan abadi. Jadikan hidupku halatmu, dipenuhi urapan baru. membebaskan hidup yang terbelenggu, hidup yang terbelenggu. memulihkan Hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta.
hidupku halaku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan terima kita. kasih Tuhan Yesus, terima Haleluya, kasih. Yesus, haleluya. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Selamanya, Engkau adalah orang-orang selamanya. yang diciptakan Tuhan dengan kejadian-kejadian yang ajaib dalam dirimu. Engkau ditetapkan Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan dalam dirimu. Mengucap syukur saudaraku, mengucap syukur. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Tangan-Mu yang kuat terus menopang setiap kami. Tidak pernah Engkau biarkan kami jatuh tergeletak, tetapi tangan-Mu yang kuat terus menopang kami hingga kami boleh ada di hari ini. Itu karena anugerah-Mu, itu karena kasih setia-Mu, itu karena perbuatan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada satu rancangan Tuhan yang maha dahsyat yang terus Engkau akan kerjakan bagi setiap kami. Umat yang mengasihi Engkau, umat yang terus melekat dengan Engkau, umat yang hanya berharap mengandalkan Roh-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya oleh Roh-Mu, hanya oleh Roh Allah dalam diri kami, maka kami Tuhan akan melampaui setiap hal yang saat ini menjadi pergumulan kami. Kami akan melewatinya, kami akan bisa mengatasinya, menjadi orang-orang yang pemenang bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan itu tidak ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Urapi mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu hanyalah isi hati-Mu, perkataan-Mu dan pikiran-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengusir setiap kuasa-kuasa kegelapan yang masih ada dalam pikiran kami, yang meragukan firman-Mu, yang mengeraskan hati kami Tuhan. Kami saat ini usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan darah Yesus menutup bungkus kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga firman tidak dicuri oleh iblis, tapi firman bertumbuh dalam hidup setiap umat-Mu. Dan kami percaya firman akan kami lakukan dalam hidup kami. Berbuah-buah dan juga akan menghasilkan perkara yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Amen. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Wah, kurang semangat ini. Shalom. Ya, baik saudaraku sekalian, di tema hari ini masih membahas tentang bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi oleh Roh Kudus. Nah, bertepatan dengan hari peristiwa Pentakosta yang saya dan saudara peringati bersama di hari ini, di mana di hari Pentakosta itu adalah Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul ketika mereka ada di loteng Yerusalem. Dan saudaraku sekalian, peristiwa Pentakosta itu juga akhirnya membawa yang namanya kelahiran bagi gereja mula-mula. Dan peristiwa Pentakosta itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga. Nah, hari ini saudaraku bertepatan dengan hari Pentakosta, maka saya akan memberi judul tema pada pagi hari ini adalah mendaki sampai ke puncak bukit, ke puncak gunung ya. Mendaki sampai kemana saudaraku? Ke puncak apa? Gunung, bukan bukit ya, tapi apa saudaraku? Gunung.
Hari ini saudaraku, lebih dulu kita akan buka bersama di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat ini ya bersama-sama dengan suara yang keras. Supaya saudaraku sekalian, dengan suara yang keras saya dan saudara punya telinga mendengar firman Tuhan. Dan ketika saya dan saudara mendengar firman Tuhan, muncul iman. Katakan muncul iman. Ya, karena firman Tuhan berkata iman timbul, iman datang, iman muncul ketika kita mendengar firman. Dan ketika ada iman dalam hidup kita, sekecil apapun iman itu, maka dia akan membuat satu perkara yang ajaib dalam hidup kita. Nah, kita akan buka bersama di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang berkat ya. Ayat 13 dari Ulangan pasal yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lagi saudaraku, sekali lagi ya, dengan suara yang mantap. 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar ayat ini, ketika saya dan saudara membaca ayat ini, seringkali ayat ini saudaraku diartikan oleh banyak hamba Tuhan sebagai saudaraku sekalian, orang-orang percaya anak-anak Tuhan itu enggak pernah ngalami yang namanya turun. Enggak pernah yang ngalami namanya masalah. Bahkan sampai ada hamba Tuhan mengatakan lalat aja enggak berani nempel di pipi kita. Tapi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa berkat sejati? Katakan berkat sejati. Berkat sejati dari yang Tuhan janjikan ini, bahwa Tuhan akan mengangkat kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Engkau tetap akan naik dan bukan turun. Dan saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik, ayat tadi mengatakan apabila itu akan terjadi, apabila apa saudaraku? Baca ayat saudara, Alkitab saudara, apabila apa? Engkau, saya, saudara, sebut namamu ya. Apa syaratnya? Mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dan bukan hanya dengar, tapi apa saudaraku? Tapi apa saudaraku? Melakukan ya, yang kusampaikan pada hari ini kau apa saudaraku? Lakukan, kita lakukan, bukan dengar saja. Hari ini engkau dengar. Tapi setelah dengar, Tuhan mau kita apa saudaraku? Lakukan. Tuhan mau kita praktek. Tuhan mau kita kerjakan. Dan saudaraku, ayat tadi mengatakan apa? Dengan bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi apa saudaraku, firman Tuhan berkata apa? Setia. Setia itu sampai mati. Katakan setia sampai mati. Itu setia saudara. Jadi saudaraku, Anda di tempat ini dengan saya, setiap apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan, mari kita tangkap. Mungkin hanya kecil yang kita bisa terima, hanya satu patah kata, tidak masalah. Tapi ketika engkau praktekkan, engkau lakukan setiap hari dalam kehidupanmu dengan setia, maka so pasti yang namanya berkat Tuhan katakan tadi, engkau akan aku angkat jadi kepala, bukan jadi apa saudaraku? Ekor. Engkau akan tetap naik dan engkau tetap akan turun. Apa maksudnya? Saya akan bawa kepada saudara kepada satu pengertian
yang alkitabiah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kata kepala ya, atau arti dari kepala di sini, atau dalam bahasa Ibrani dipakai kata ros, itu punya makna, punya arti yang luar biasa. Tuhan akan angkat saya dan saudara jadi kepala, artinya saya dan saudara akan diangkat jadi pemimpin, jadi orang yang utama, jadi pengatur, manage yang baik, ngatur dengan baik. Bukan hanya itu saja, kita akan jadi orang yang mampu menjadi teladan dan memiliki dampak yang positif bagi orang lain. Nah, ini maksud kepala yang pertama. Jadi saya dan saudara diangkat Tuhan. Tuhan janjikan itu buat kita, saya dan saudara yang mendengar firman. Terus apa tadi saudaraku? Melakukan firman dengan apa? Setia, dijadikan yang pertama. Punya kualitas, katakan punya kualitas. Kualitas hidup yang mampu jadi teladan. Itu maksudnya jadi kepala. Saya dan saudara diangkat Tuhan. Ya, bukan semua di sini jadi pemimpin semua, jadi bos semua. Tapi maksud yang pertama, Tuhan mau saya dan saudara punya kualitas hidup. Katakan kualitas hidupku. Kualitas hidup kita apa? Jadi teladan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terlepas apapun jabatan atau posisi yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita saat ini. Entahkah saat ini mungkin posisimu lagi sedang tinggi, diangkat Tuhan jadi seorang pemimpin, ataupun saya dan saudara mungkin hari-hari ini ada di posisi yang rendah sekalipun. Tapi saudaraku sekalian, Tuhan mau saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang punya kualitas hidup, memberikan pengaruh positif. Katakan, pengaruh positif. Kepada siapa saudaraku? Banyak orang. Nah, coba kita cek diri kita coba hari ini. Sudahkah kita ini hidupnya membawa pengaruh positif? Atau orang ketika dengar nama kita, waduh belum ketemu sama kita nih, udah orang bilang, amsyong ketemu orang itu. Karena apa? Tukang tipu, tukang gombal. You know gombal? Ya. Wah, rayuannya setinggi langit, tapi saudaraku omong doang. Gak ada prakteknya, gak ada yang dikerjakan. Nah, hari ini Tuhan mau saya dan saudara diangkat tinggi, jadi kepala, punya kualitas hidup, jadi teladan, punya pengaruh yang positif. Mungkin itu di tempat pekerjaanmu yang sederhana, mungkin di sekolah, di kampusmu, mungkin di lingkungan RT-mu, mungkin ketika engkau sedang melakukan tugas jaga ronda di kampungmu. Engkau Tuhan mau supaya saya dan saudara punya kualitas yang saudaraku? Positif. Jadi contoh, jadi teladan, jadi berkat. Hal yang kedua, bicara kepala di sini ternyata tidak hanya punya makna sebagai identitas jabatan atau posisi seseorang saja. Tetapi kata kepala di sini juga menunjuk pada mentalitas seseorang. Kalau tadi kualitasnya, sekarang mentalnya orang itu. Orang yang punya posisi tinggi belum tentu orang itu punya mental akhlak yang terpuji. Betul apa betul? Saudara lihat di YouTube ya. Wah, orang itu punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi, pangkat tinggi. Tapi saudaraku sekalian, akhlaknya akhlak yang bejat. Ya. Orang bisa selingkuh, orang bisa korupsi, udah masuk YouTube cengengesan, saudaraku. Itu akhlak yang tidak terpuji. Nah, Tuhan mau saya dan saudara diangkat Tuhan naik jadi kepala. Bukan hanya hidup kita berdampak positif, jadi contoh, jadi teladan. Tapi saya dan saudara punya mentalitas yang bisa menangkap visi Tuhan.
Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudaraku, mari setiap kita sudah diangkat jadi anak-anak Tuhan. Status saya dan saudara ini adalah pangeran-pangerannya kerajaan sorga. Pewaris kerajaan sorga. Setuju? Tidak ada yang setuju? Setuju? Amin? Alkitab mengatakan demikian. Kita ditebus sama Tuhan oleh darah Yesus. Bukan hanya supaya saya dan saudara selamat masuk sorga. Nanti sore kita akan belajar bagaimana saya dan saudara juga bisa berhenti melakukan tabiat dosa. Dan bukan hanya itu lagi, naik lagi next level. Jadi hidup kita diubah menjadi baru. Bukan makeover wajah kita, tapi pribadi kita ini loh, mental kita. Manusia batin yang di dalam kita diubah. Dulu yang suka kaplokin istri, Anda jadi bisa lemah lembut. Sore nanti kita akan belajar bersama itu. Nah, hari ini mari saya dan saudara fokus bahwa hidup saya dan saudara punya berkat yang sejati yang luar biasa. Diangkat Tuhan jadi kepala, engkau akan menjadi orang-orang yang punya kualitas hidup mampu jadi teladan. Mungkin hanya kecil, mungkin hanya sederhana, tidak masalah. Tapi apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam dirimu, tetaplah jadi teladan. Yang kedua, milikilah mentalitas kerajaan sorga. Orang-orang yang bisa menangkap visinya Tuhan. Visi Tuhan tidak hanya berhenti di 2 kali 1 meter. Engkau menimbun barang, engkau menimbun deposito, engkau menimbun emas, apapun sertifikat, namanya apapun dalam dunia ini. Tapi hidupmu saudaraku masih hidup yang kurang dan kurang. Sampai akhirnya akhlakmu rusak. Nipu sana, nipu sini. Lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya rindu jemaat GBI Bait Kudus walaupun belum banyak, tapi engkau jadi teladan. Amin. Engkau punya mentalitas kerajaan sorga. Mentalitas kerajaan surga bukan mentalitas ngemis, minta. Mentalitas kerajaan surga adalah orang-orang yang bisa menjaga hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Gak ada namanya pangeran kerajaan dalam dunia ini, hidupnya itu saudaraku bergaul dengan orang-orang yang gak benar. Gak ada. Itu di dunia ini loh. Demikian juga dalam hal rohani. Miliki mentalitas kerajaan sorga. Bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, hari ini kita belajar di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan rancangkan perkara yang ajaib seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi fakta dalam hidup, ketika saya dan saudara ada di tempat ini, engkau mendengar firman ini, pasti setelah ini 1,5 jam, Anda akan balik lagi ke rumah saudara. Betul apa betul? Halo, apa tetap di sini? Halo, pulang lagi enggak saudaraku? Pulang. Yang bekerja ya kembali lagi bekerja. Yang punya utang, masih punya utang enggak? Pulang dari sini? Masih. Yang punya masalah, keluar dari sini, masalahnya tetap ada enggak? Tetap ada. Seringkali itu kontradiksi. Tahu kontradiksi enggak? Berlawanan. Tapi dengar baik-baik. Meskipun engkau keluar dari tempat ini masih punya masalah. Meskipun engkau keluar dari tempat ini balik lagi ke rutinitas hidupmu dengan pergumulan yang ada, dengar baik-baik. Saya dan saudara punya mentalitas kerajaan mana saudaraku? Sorga. Saya dan saudara harus punya pengaruh yang kuat menjadi contoh, menjadi teladan sekecil apapun dalam hidup kita. Nah, bagaimana saudaraku? Menjadikan sesuatu hal yang sepertinya rintangan besar dalam hidup kita, yang berlawanan tadi, sehingga saya dan saudara ketika menghadapi batu rintangan diubah menjadi batu lompatan. Sehingga saya dan saudara bisa meraih setiap berkat-berkat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Bagaimana supaya kita tetap naik
dan mengubah yang namanya batu rintangan menjadi batu lompatan. Yang pertama, izinkanlah Tuhan memimpin pendakian kita. Katakan sama-sama ya, 2, 3. Izinkanlah Tuhan memimpin apa saudaraku? Pendakian kita. Saya umpamakan saya dan saudara ini sedang mendakikan. Tadi kita firman Tuhan mengatakan kita diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor, naik. Ya, bukan apa saudaraku? Turun. Nah, itu seperti perjalanan mendaki. Perjalanan mendaki itu enak enggak saudaraku? Berat enggak? Berat mendaki apa berat turun? Mendaki. Wah, napas ini rasanya ngos-ngosan. Sesek ya saudara ya. Ketika saya pergi ke Israel diizinkan Tuhan ya naik ke Sinai saudaraku. Wah, itu tengah malam. Dan semakin naik semakin tinggi itu udara lapisan oksigennya semakin tipis. Apalagi saya ini punya asam lambung, sakit asam lambung. Ya. Tour leadernya waktu itu sudah berkata yang punya sakit asma, asam lambung dan sebagainya ya, sesek dan sebagainya gak boleh naik. Tapi saya nekat. Ya, saya sehat, saya bilang gitu ya. Saya enggak bilang saya punya sakit asam lambung. Tapi saya semakin naik itu rasanya waduh sesek saudaraku. Sampai saya harus berhenti dulu kadangkala saudaraku dan teman saya bilang, "Vi, perlu kamu dituntun sama Beduin." Ya, Beduin itu yang guide kita ya, yang gandeng kita ya, orang-orang yang hitam-hitam gede-gede orangnya sana saudaraku. Saya mikir saudaraku bukan masalah dituntun sama Beduinnya itu, mikir duitnya ya. Karena apa sekali nuntun saya naik saudaraku itu $25. Saya pikir aduh duitnya sayang ya. Dan saudaraku enggak, saya bilang gitu, saya kuat kok sampai di atas. Semakin naik lagi, waduh rasanya itu sesek udah enggak bisa napas. Seperti itulah orang saudaraku yang ketika mendaki ke puncak gunung rasanya enggak enak. Rasanya berat, sesek. Tapi dengar baik-baik, onak duri, yang namanya bukit-bukit terjal, yang namanya kerikil, yang namanya batu-batu besar, itu yang menghalangi kita, saudaraku sekalian. Seringkali orang ketika ngadepi itu menjadi apa? Udahlah aku enggak mau. Banyak orang yang berhenti di tengah jalan akhirnya enggak sampai ke puncak. Tapi dengar hari ini, selama masih ada nafas dalam hidup kita, engkau tetap harus naik mendaki sampai puncak gunung, meraih setiap janji yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Yang amin 5 orang. Amin saudaraku. Apapun kondisimu hari ini, apapun masalahmu hari ini, belajar fokus dengan Tuhan. Katakan fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun kita. Izinkan Tuhan memimpin pendakian kita. Coba baca Mazmur 91 ya. Saya akan tuntun saudara, jadi enggak usah dibacakan ya Pak Prima ya. Saya akan bacakan sama saudara dan saudara lihat ayat Alkitab saudara atau ayat di TV di depan ya. Mazmur 91, coba lihat ya. Judul perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Dalam Lindungan Allah. Ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang seperti ini yang ada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, orang itu akan berkata kepada Tuhan, ayat 2, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kalau Anda lanjut lagi ayat 3 terus ya sampai ayat 16, Anda akan jumpai di Mazmur 91 ini ada beberapa daftar macam-macam yang namanya mara bahaya. Coba ayat 3 ya,
Mara bahaya apa aja? Yang pertama, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari apa? Yang pertama, mara bahaya apa? Jerat penangkap burung. Ini tiba-tiba, namanya jerat, tidak ada orang yang tahu kan saudaraku. Covid ini kan juga seperti itu kan. Tidak ada yang pernah tahu, seperti jerat, seperti perangkap. Tapi dengar baik-baik, kita yang ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, bermalam dalam naungan Allah yang Maha Tinggi, kita bisa berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, dialah Allah yang kupercayai. Amin. Hingga hari ini kita boleh ada sampai sekarang. Sudah setahun ini Covid, tapi saya lihat jemaat oleh anugerah Tuhan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Memang ada 1 orang, 2 orang, enggak sampai 5 orang yang kena Covid, saudaraku. Ya. Tapi saudaraku, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Sehat, cepat pulih. Amin. Cepat sehat. Saya dengan Pak Willy juga begitu ya. Mau cari vaksin aja sampai sekarang belum dapat saudaraku. Daftar kemana ya udahlah, nyerah sama kehendak Tuhan. Tapi saudaraku, saya tetap belajar percaya kalau saya punya perlindungan dalam Tuhan. Ya, karena memang belum waktunya kan, mau kayak apapun belum waktunya saudaraku ya. Tapi saya percaya Tuhan akan lalukan saya dari namanya jerat penangkap burung. Yang kedua, mara bahaya apa? Dari penyakit sampar yang busuk. Terus dengan kepak sayapnya ya, ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap apa? Yang ketiga, mara bahaya, kedahsyatan malam. Yang keempat, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ya, tadi ada penyakit sampar, tapi ini ada lagi penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terus yang kelima, ya, apa saudaraku? Panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ayat 6. Apalagi yang ketujuh, malapetaka, ya. Terus apalagi? Tulah. Apalagi yang ke-9 ya, singa. Ya, 10 apa? Ular tedung. Yang terakhir ayat 13, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Wow. 11 daftar mara bahaya itu bisa menyerang dalam hidup kita. Mau fisikal atau mau secara spiritual. Tapi dengar baik-baik. Tuhan berjanji, Tuhan menjamin, Dia sanggup memberikan perlindungan atas semua itu. Orang yang bermalam dalam tempat maha tinggi, ada dalam lindungan naungan yang maha kuasa. Dia adalah kubu pertahanan kita. Amin, saudaraku. Tapi ini bukan berarti kemudian saya dan saudara tidak pernah mengalami problem. Tidak berarti saya dan saudara tidak mengalami masalah atau pencobaan. Yang Tuhan tekankan di ayat Pemazmur 91 ini, bahwa penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi dan Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin, saudaraku, pegang ini janji. Janji manusia gak bisa kita pegang, tapi janji Tuhan bisa kita pegang. Ya dan amin. Meskipun memang gak semua orang seperti itu. Ada juga orang-orang yang berjanji dia akan menepati. Tapi saudaraku, namanya manusia, janjinya itu terbatas oleh usia, oleh waktu. Tapi janji Tuhan tidak pernah akan terbatas dan ada batasnya. Meskipun yang tadi saya katakan, ada juga manusia yang bisa berjanji dan menepatinya. Saya kasih contoh. Ada kisah tentang seorang bernama Judy Tong Wen Hong. Ya. Wen Hong ini tahun 2000 dia bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah perusahaan yang masih baru waktu itu.
Dan sebetulnya saudaraku, dia itu mau berhenti kerja dari perusahaan baru itu. Karena apa saudaraku? Gajinya sangat kecil. Gajinya minim sekali, ya. Tetapi saudaraku, perusahaan yang dipimpin oleh Jack Ma itu, ya waktu itu tahun 2000 itu ya, yang lagi sedang merintis usaha itu, Jack Ma bilang sama Wen Hong, "Hong, kamu ndak usah berhenti dari perusahaan ini. Suatu saat kalau perusahaan ini go public, kamu nanti tak kasih saham 0,2%. Kasih saham berapa sama Jack Ma? 0,2%. Aduh bos, kecil banget 0,2%. Tapi Jack Ma bilang 0,2% itu gede loh kalau perusahaan kita bisa go public. Kemudian apa yang terjadi? Wen Hong nahan gak keluar dari perusahaan itu. Udah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanya lagi, bos, udah go public belum perusahaan kita? Jack Ma bilang belum. Ya, tunggulah, sabar kamu. Sampai akhirnya saudaraku sekalian, tahun 2014. Jadi kalau tadi tahun 2000 perusahaannya Jack Ma dirintis, tahun 2014 baru go public. Jadi Wen Hong nunggu berapa tahun saudaraku? Nunggu berapa tahun? Tunggu berapa tahun? 14 tahun. Dan saat itu nilai saham dari Jack Ma punya grup itu 1 tahun penghasilannya saya mencatat 245 miliar US dollar. Atau kalau dirupiahkan 3.440 triliun rupiah. Wah, 1 triliun aja udah gede ya. Ini berapa? 3.440 triliun. Nah, tahun 2018 pendapatannya itu sangat luar biasa drastis. Sampai akhirnya Wen Hong benar-benar dikasih saham 0,2% dari Alibaba Group. Jumlahnya yang Wen Hong dikasih sama Jack Ma 320 juta US dollar atau sekitar yang saya mencatat di sini 4,5 triliun. Bukan hanya itu aja, Wen Hong sebagai orang bawahan, administrasi biasa, diangkat sama Jack Ma jadi Vice President Director, Wakil Direktur Eksekutif, dengan punya berapa tadi? 4,5 triliun. Wow. Jack Ma manusia biasa saja bisa menepati janjinya, apalagi Tuhan kita. Amin saudaraku. Dia akan menuntun kita sampai ke puncak gunung. Amin. Meraih setiap janji Tuhan. Masalah terjadi dalam hidup kita. Seringkali saya dan saudara cepat mudah panik. Kalau punya masalah, punya pergumulan, aduh rasanya. Bukannya utama cari Tuhan dulu, tapi cari mikir dulu, uteknya dipikir, waduh caranya piye ya lepas dari masalah ini. Jujur, datang sama Tuhan dulu, seringnya yang mana? Atau mulai uteknya mikir, wah lagi mumet ge, wah golek obat. Ya tahu saudara, nah, Tuhan gimana ya Tuhan? Apa ada yang salah atau gimana? Nanya sama Tuhan. Tapi obat sih sing dipikir. Sing dipikir utangnya cepet lunas piye ya, golek cilean meneh. Golek pinjeman lagi kemana ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara. Dalam situasi seperti ini, mara bahaya bisa mengintai saya dan saudara. Tapi Tuhan jamin ada penyertaan Dia. Ada janji Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pasti Tuhan genapi janjinya. Amin saudaraku. Hanya saudara butuh dulukan Tuhan. Mau utang, dulukan Tuhan, nanya. Kapan hari kan Pak Willy saksi ya. Ketika kita punya hutang yang besar,
beli gereja ini tanah dan kemudian harus bangun, karena kalau sekian lama 3 bulan tidak ada pembangunan maka IMB itu akan dihapus. Padahal cari IMB gereja itu susah dan sulit, saudaraku. Dan saudaraku sekalian, harus kelihatan bentuknya dibangun. Itu bayarnya tidak pakai daun, saudaraku. Bayarnya pakai duit. Pak Willy kemarin saksi kan, kita ada tanah di Gentan waktu itu yang izinnya belum bisa ya. Dan kemudian kita mau jual, tapi juga susah. Nah ada saksi, maaf ya Pak Robert ya, saya pakai saksinya. Pak Robert punya saudara kalau tidak salah ya. Dah mau dibayar pakai BG, biliet giro. Jadi bayarnya itu tempo, saudara ya. Mungkin tanggal sekian bayar sekian, tanggal sekian bayar sekian. Lah kita tidak bisa seperti itu, harus bayar cash. Dan apa yang terjadi? Secara manusia saya mesti mikir. Tapi saudaraku, sebelum kami berangkat ke Jogja waktu itu, saya punya saudara, ya, Pak Robert mungkin tahu ya, Bu Robert juga. Kita dulu ada saudara yang pegang BUN, Bank Umum Nasional. Nah, kepala cabangnya dia, nah, kepala kredit atau apa. Saya mau bawa. Tapi saudaraku, sebelum saya berangkat sama suami di depan pintu tuh naik mobil pinjaman kantor, kami doa dulu, saudaraku. Tuhan Yesus, apa boleh ini sertifikat tak bawa, tak gadaikan untuk nutup utang. Nah, namanya orang lagi pikirannya buntu, saudara, punyanya cuma sertifikat itu, saudaraku. Motor aja pinjem sama Pak Rudi berapa tahun, saudaraku. Kami doa, Tuhan boleh enggak? Kalau enggak boleh ya Tuhan tolong caranya gimana lunasi. Kalau boleh ya sudah seizin Tuhan. Tuhan pasti kasih kemampuan untuk mengangsur, untuk mencicil. Ya. Meskipun enggak tahu namanya gereja kok ngangsur. Wong persembahan aja kan enggak bisa ditetapkan harus sekian. Namanya iman. Kami berangkatlah pergi ke Jogja. Sampai di Jogja, saudaraku, udah masuk di rumahnya, udah ngobrol. Tapi hati ini kok enggak sejahtera. Ngobrol, belum sempat sampai untuk tujuannya, kita nyinggung-nyinggung. Misal nih kalau mau pinjem, saya cuma karyawan biasa, suami saya ini pendeta. Bisa enggak kira-kira? Belum ngeluarin sertifikat, belum mau ngomong apa-apa, enggak, cuma hanya nyinggung. Kemudian saudara ini bilang, saudaraku, enggak bisa. Karena namanya pendeta, polisi, terus apalagi Pak Robert ada kriterianya ya. Hakim, pengacara ya, itu udah enggak boleh utang. Karena nanti kalau utang sampai macet, susah narik barangnya. Ya. Apalagi kan gereja, pendeta ya. Wah ditarik lucu, banknya nanti akan kena masalah. Ya akhirnya saudaraku. Ya, jadi kita ngomong lagi, oh ya gitu, udah pulang. Saya dalam hati, Tuhan gimana ya sama suami saya. Piye yo ora rampung-rampung ya saudara ya. Kami sambil doa terus usaha apa kecil-kecil lakukan. Tiap hari kita lakukan. Ada pekerjaan, saudaraku, teman saya kasih saya dagangan. Saya ditemukan dengan satu orang langsung bikin spray. Saya ambil barangnya, saya jualkan juga lewat anak buah saya, juga lewat teman-teman yang saya punya di Cirebon ya, saudara saya dan saudara Pak Willy dan sebagainya. Dari itu langsung cepat saya bayarkan duitnya, saya ambil sisanya. Dan kemudian saudaraku, ada juga peristiwa. Satu saat tempat saya kerja, itu kalau mau beli mobil, itu harus tahun-tahun tertentu yang bisa masuk leasing. Seperti sekarang mungkin masih seperti itu ya, mesti tahun yang baru, 5 tahun ke bawah, enggak bisa 10 tahun ke bawah. Ya. Jadi saudaraku sekalian, yang mobil-mobil kuno itu enggak boleh dibeli oleh perusahaan. Karena apa? Enggak bisa masuk leasing. Nah,
Bagian kepala cabang di tempat saya berkata, cik beliau aja. Lah aku harus punya duit, saudaraku. Saya bilang gitu, saya enggak punya duit. Ya udah, kamu tak pinjemi uang. Loh, kamu pinjemi berapa? Saya bilang gitu. Ya karena saya enggak bisa punya uang segitu. Itu kalau enggak salah Colte, Mitsubishi Colte tahun 79. Harus masuk jadi DP, uang muka itu 4 juta sekian. Saya bilang saya enggak punya duit sebesar itu. Tapi saudaraku, kepala cabang saya bilang, daripada saya ini dimarahi sama bos besar, ownernya, saya mending tanggung jawab minjemin kamu 4 juta ini, tak kamu punya berapa? 250 atau 1 juta, enggak apa-apa, nanti sisanya saya pinjemin. Daripada saya nanti CF itu ngasihkan stok dan enggak ditandatangani, saya malah dimarahi. Lebih baik saya tanda tangan, nanti kalau mobilnya laku baru nanti dikembalikan uangnya. Ya oke lah kalau seperti itu. Dan yang ajaib saudaraku sekalian, itu mobil bisa laku 100% lebih. Dari 4 juta sekian, lakunya 9 juta sekian. Wah, zaman segitu dapat untung 4 juta itu gede loh. Wong emas saja 1 gram enggak ada 20.000. Jadi berapa gram ya? Loh, bagi sendiri ya, 4.000 dibagi 20.000. Yang ajaib lagi, satu saat saya punya mobil Kijang kotak. Ya, tahun berapa itu? 70 berapa atau 90 berapa saya lupa. Itu sudah divonis sama bengkel tempat kantor saya mesti turun mesin. Aduh, belum laku sudah mesti turun mesin. Kemudian saudaraku sekalian, saya bilang, wah piye ya sama suami saya, doa, datang lagi sama Tuhan. Setelah tadi orangnya, kepala manajernya juga tentunya saya kasih uangnya ya, berapa ya kita bagi 2 ya, karena tanpa ACC dia kan juga saya enggak bisa ya. Bahkan bagian kredit pun boleh kok, kalau mau masukin uangnya ke kita ya, kita juga kasih saham, seperti kita sepertinya masuk saham gitu ya. Tapi dia enggak punya, jadi akhirnya kepala cabang itu yang bergerak, dan saya bagi 2 dengan kepala cabangnya. Dan saudaraku sekalian, mobilnya mesti opnam. Yang Tuhan pakai caranya tuh ajaib loh. Satu saat ada orang datang ke toko dan tanya, punya enggak Kijang kotak? Stok kan enggak punya, mobil-mobil lama. Nah, manajer saya ingat, cik kan Kijangmu tuh Kijang kotak. Tapi orang ini bilang, saya mau yang merangka mesinnya itu saya punya. Sudah ada di catatan dia. Kemudian manajer saya bilang gini, cik coba rangka mesinnya mbok digesek om. Nah, saya kan di kantor, suami saya di rumah. Ya, saya bilang, Pak, mobilnya tolong digesek, nomornya berapa? Setelah nomornya digesek, diajukan sama orang yang cari Kijang kotak. Dan orang itu bilang, minta berapa? Saya bingung mau kasih rego piro ya. Saya angkat tinggi-tinggi saudaraku harganya. Dari mungkin hanya 3 juta sekian lah atau berapa, saya angkat lipat 2, lipat 3. Oh aneh loh, orang itu enggak nawar. Dan dia bilang begini, oke saya bayar. Saya kan penasaran saudara, kok mau ya bayar. Setelah dia ke tempat meja saya, dia menyelesaikan keuangan kan mesti dengan saya. Saya tanya, Mas kenapa sih mau beli Kijang kotak harganya demikian tinggi? Dan dia berkata, ini loh mbak, saya itu punya dukun. Dukun saya bilang jam 2 hari ini saya mesti bawa mobil Kijang kotak. Nomor rangkanya ini, lah kok itu nomor rangka mobil ini? Minta berapapun tak bayar. Saya bilang, itu caranya siapa saudaraku? Itu cara dukun loh, jangan bilang cara dukun. Cara siapa saudaraku memberkati kita? Cara Tuhan. Dan itu saya sisihkan sampai utang gereja lunas. Tanpa harus masuk di bank dengan tulisan hipotek.
sertifikatnya. Amin saudaraku. Ayo dalam hidup ini belajar mengizinkan Tuhan memimpin pendakian kita. Rasanya ngos-ngosan, rasanya sesek, gak kuat. Tapi Tuhan mau saya dan saudara mengizinkan Tuhan lebih dulu. Amin saudaraku. Bawa ke Tuhan. Hadapkan ke Tuhan. Saya enggak mampu, uang gede saudara. Jemaat hanya berapa toh? Pak Jayeng Raharjo ngikutin ya Pak, karena Pak Jayeng saksi nikah saya. Amin Pak, usia sekarang berapa? 82. Sepapa saya lebih tua 2 tahun. Papa saya 80 tahun. Pak Robert juga ngikutin dari awal. Mbak Mira, siapa lagi di sini? Ya ada beberapa. Jemaat kita hanya sedikit, kecil. Jamaat aja sampai kemarin masih bilang gereja gedek, gereja anyaman bambu. Tapi dari yang kecil, kalau mengizinkan Tuhan memimpin, mendaki, rasanya tidak mampu, Dia tetap akan menyertai dan janjinya itu ya dan amin. Amin. Seperti Yusuf. Yusuf dengan saudara-saudara juga punya visi ke depan, visi naik, saudaraku. Yusuf punya mimpi, saudara-saudara juga begitu pengen naik. Tapi Yusuf belajar mengizinkan Tuhan. Nanti kalau Anda baca Kejadian 39 ayat 23. Sementara saudara-saudara berusaha naik dengan akalnya sendiri. Jual Yusuf lah, iri sama Yusuf lah. Tapi saya mau tanya, siapa yang diberkati Tuhan? Yusuf atau saudaranya? Yusuf. Yang kedua kita belajar bagaimana kita bisa naik sampai ke puncak gunung. Selain mengizinkan Tuhan memimpin pendakian kita, yang kedua, Tuhan akan membuat batu rintangan jadi batu lompatan. Yang kedua apa saudaraku? Tuhan buat batu rintangan jadi batu lompatan. Anda kalau baca tadi Mazmur 91 ayat 11-12 itu memberikan kita sebuah janji luar biasa. Ya, malaikat-malaikatnya ya, kalau Anda baca terus ya tadi ya, Mazmur 91 11-12 ya. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Tuhan tidak pernah janji ngangkat batu-batu dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji Dia akan menjadikan batu itu tidak sampai kita terantuk. Tidak sampai kita jatuh, tapi dibikin batu rintangan itu jadi batu lompatan. Amin saudaraku. Memang ada batu rintangan, memang ada hambatan, mungkin memang ada kegagalan, mungkin memang ada dalam hidup kita sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu akan dibuat Tuhan menjadi batu lompatan dalam hidup kita. Kadangkala ketika saya dan saudara ini punya jalan serba mulus, enak, kayak dulu sebelum pandemi, wah nyaman, uangnya banyak. Tapi sesungguhnya itu membuat saya dan saudara kendor otot imannya. Karena tidak pernah latihan beban. Tapi sekarang ketika pandemi, memang Tuhan secara ekonomi mungkin membuat kita merasakan yang tidak nyaman. Beberapa di antara kita. Tapi saudaraku ketahuilah sesungguhnya itu adalah masa saya dan saudara jangan down. Tapi tetap percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan akan buat batu rintangan jadi batu lompatan. Sehingga kita bisa mendaki lebih tinggi lagi. Amin saudaraku. Jangan nyerah. Ayo bilang kanan kirimu ojo nyerah. Berserah boleh, tapi menyerah tidak boleh. Tahu bedanya menyerah sama berserah? Halo? Bedanya menyerah apa? Give up, angkat tangan, kibarkan bendera putih, wes tidak lakukan apa-apa, itu menyerah. Tapi berserah itu beda. 1 Petrus mengatakan apa? Serahkanlah apa? Kekhawatiranmu kepada siapa? Tuhan. Dan Dia akan bertindak. Kata menyerahkan itu berserah sama Tuhan. Sudah diserahkan ya sudah, jangan diambil balik. Minggu ini saudaraku, saya
melayani seorang ibu. Saya kalau pagi, kalau ada waktu, saya akan bikin kata-kata firman Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, ibu ini bukan jemaat di tempat ini. Ya, saya memang ada beberapa orang yang dari kepercayaan lain juga, saudaraku, yang saya juga layani. Ya. Nah, ibu ini berkata, Vi, saya ini kok beberapa hari ini kok enggak bisa tidur. Terutama ketika saya ingat dengan anak saya yang paling kecil. Dan kemudian saya bilang, Mbak, ya, saya suka panggil Mbak, saya suka panggil Bu, ya. Saya berkata, apa yang ada dalam dirimu, ya, ayo belajar bawa dirimu itu dalam doa dan firman. Kita miliki punya waktu teduh sama Tuhan. Kita miliki punya waktu mengisi hati dan pikiran ini dengan firman yang baik, yang murni, yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkan itu. Dan dia berkata, itu semua sudah aku lakukan. Saya katakan tambah satu lagi, berserah. Mungkin engkau sudah berdoa, tapi engkau ambil lagi. Buktinya apa? Engkau mikir lagi. Berarti diambil lagi enggak yang sudah diserahkan? Diambil lagi. Dengan kamu ambil lagi, bisakah menambahkan sehasta saja, kata Matius 6, apa yang kamu khawatirkan itu? Enggak bisa. Itu bagian Tuhan, jangan diambil. Bagianmu berdoa. Bagianmu berusaha semaksimal mungkin. Selebihnya bagian Tuhan serahkan sama Dia. Dia yang akan bekerja dengan caranya yang tidak masuk akal kita. Amin, saudaraku. Seperti saya tadi, bagian saya sampai di situ, berusaha, berdoa. Selebihnya apa? Bagian Tuhan. Mau kapan Tuhan lakukan, lunasi itu terserah Tuhan. Saya tidak pusing lagi. Demikian juga ketika hari-hari ini, minggu-minggu ini kita sedang renovasi atas. Tidak tahu apakah sekolahan akan bisa tetap buka ya bulan Juli nanti tahun ajaran baru atau belum. Tapi kami harus menyediakan tempatnya. Ya, jadi itu ada gudang, dulu kan gudang pertama ya. Sebelum kita punya gudang yang di luar, kita bikin gudang yang di dalam. Nah, karena itu sudah tidak kepake lagi, saudaraku sekalian, ya gudang cukup satu saja daripada itu jadi sarang tikus, ya. Jadi dirombak saja supaya temboknya kelihatan mundur ke belakang, ya. Dan anak-anak nanti ketika masuk juga bisa jaga jarak, ya. Kalau memang harus ditetapkan seperti itu. Sekolah minggu juga nanti kalau sudah diizinkan boleh ibadah, ya, dan kita masih tetap jaga jarak seperti ini, ya. Apalagi yang pagi, ibadah pagi itu bisa kemarin aja yang datang 80 sekian, ya. Sementara kapasitas gedung tempat ini dengan sebelah hanya 90-an. Jadi tetap ruangan itu harus kita pakai. Nah, sekolah minggu akan dikemanakan, ya. Kalau pakai di ruang saya akan terlalu kecil, ya, enggak bisa, ya. Jadi saudaraku, tetap atas harus dirombak. Sekolah minggu tetap harus bisa ibadah, ya. Kalau sudah diizinkan, kita juga di tempat ini bisa ibadah. Nah, untuk membangun itu saya juga mikir, ini masa pandemi loh. Jemaat ini belum pulih ekonominya. Persembahan juga belum, ya. Persembahan Anda sukarela, Anda kasih, Anda masukkan, ya kita terima dengan sukacita. Ban-ban kamsyah, ya. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini, banyak-banyak terima kasih ya. Anda semua masih tetap punya hati memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga sekolahan masih jalan, ya, staf gereja dan sebagainya, operasional gereja masih tetap jalan seperti biasa, bahkan kita tetap jadi berkat. Ya. Nah, saudaraku, jadi ketika itu, saudaraku, saya hadapkan lagi ke Tuhan. Tuhan perlu renovasi nih. Tukang saya tanya butuh sekitar 7,5 sampai 10 juta. Ada duit? Belum. Minggu yang lalu, saudaraku, saya punya uang sekitar 2 juta. Saya kalkulasi dengan tukang masuknya kerja kan Rebu, ya cukuplah untuk bayar tukang 1.300.000 sekian. Selebihnya nanti untuk bayar kalau butuh material dan sebagainya. Saya jalan
dalam nama Yesus. Kami dengan suami saya dengan suami jalan, tukang kerja. Besok lagi mau bayar, enggak ngerti. Tapi kembali lagi, kita sudah serahkan sama siapa saudaraku? Sama Tuhan. Dia mencukupi. Sampai kemarin harus beli material 900 sekian. Sampai harus juga ngasih tukang sekian. Ada berkat Tuhan. Besok lagi mau bayar, enggak ngerti. Tapi sekali lagi itu bagian siapa saudaraku? Tuhan. Yang penting sudah diserahkan sama Tuhan. Kita sudah lakukan bagian kita, kerja maksimal, ojo males-malesan. Ya, jangan tidur ya. Lokro, putus asa, enggak semangat, males-malesan. Tapi ketika kita tetap berusaha semaksimal kita, giat, semangat melayani Tuhan. Pandemi seperti ini pun saya kalau melayani firman Tuhan juga pagi sore beda firmannya. Supaya jemaat tadi kenyang. Ya, mau datang pagi, engkau diberkati Tuhan. Datang sore, double porsi. Amin saudaraku. Nah, enggak mau males-malesan. Enak satu aja bahannya pagi sama sore. Tapi saya belajar, aku enggak mau males. Lakukan bagian saya semaksimal mungkin. Dan Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Dan Tuhan akan buat batu rintangan. Jadi batu apa saudaraku? Lompatan dalam hidup kita. Yang ketiga, rahasia kekuatan kita adalah Roh Allah. Firaun Mesir dalam Kejadian 41:38-39 bertanya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini yang penuh dengan Roh Allah? Jadi Firaun aja ngakui loh. Firaun aja setuju bahwa Yusuf hanya punya kelebihan karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Perhatikan. Yusuf ini mengatasi pencobaan demi pencobaan bukan dengan kekuatannya. Tidak mampu dia ngadepi tante Potifar yang setiap hari berulang kali menggoda Yusuf. Tidak mampu dia ngampuni saudara-saudaranya. Itu Yusuf sedang jadi penguasa loh. Ini saatnya dia akan balas dendam. Tapi Yusuf lewati setiap pencobaan itu dengan Yusuf mengandalkan urapan Roh Allah. Amin saudaraku. Amin. Andalkan siapa saudaraku? Roh Tuhan. Petrus juga demikian. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, hidupnya penuh ketakutan, bahkan menyangkal Yesus. Tapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus dengan berani, meskipun dia dilarang, meskipun dia harus mati dengan kaki di bawah, ya, dengan kaki di atas, kepala di bawah disalib. Karena dia bilang, kalau aku harus mati dengan cara disalib, aku tidak mau mati seperti Yesus, aku tidak layak. Aku mau mati kakiku di atas, kepala di bawah. Dan Petrus mati dengan cara demikian. Tapi Petrus tidak pernah nyangkal Yesus lagi. Petrus tidak takut. Kenapa? Petrus penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh Roh Kudus, maka engkau tidak punya yang namanya ketakutan. Takut boleh, tapi itu seketika. Katakan seketika. Seketika itu lama apa cepat? Halo? Seketika lama apa cepat? Cepat. Bangkit lagi. Bilang bangkit lagi. Itu orang dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang tidak penuh Roh Kudus, takut. Akhirnya jadi ketakutan. Dan itu yang membuat banyak orang, termasuk orang Kristen, hilang harapan. Padahal Yesus janjikan tadi, engkau akan diangkat. Jadi apa saudaraku? Kepala. Jadi teladan, punya pengaruh yang kuat, punya mentalitas kerajaan sorga. Kerja maksimal buat Tuhan. Gak lakukan yang benar, gak benar di hadapan Tuhan. Tapi engkau akan diangkat Tuhan luar biasa. Dan dengan roh yang ada dalam dirimu, Roh Allah, maka hidupmu akan mengalami mujizat. Yang keempat terakhir, berkat sejati hanya milik mereka yang berjalan dengan Tuhan. Milik siapa? Janji Tuhan milik siapa? Orang yang berjalan dengan Tuhan. Orang berjalan dengan Tuhan itu seperti apa toh Bu Evi? Orang berjalan dengan Tuhan itu, walaupun dia ada di satu tempat seperti Yusuf, harus ada di Mesir,
Tapi Yusuf tidak mengikuti tata cara hidup orang Mesir. Orang Mesir nyembah semut, nyembah katak, nyembah lalat, gitu ya. Tapi kita meskipun ada dalam dunia seperti itu, kita tidak ikut arus. Tidak ikut apa, saudaraku? Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu judulnya apa? Jangan hanyut di bawah arus. Bapak Gembala Sidang udah sampaikan itu. Jadi saudaraku, dalam hidup ini ayo belajar. Dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara, kita ini adalah anak Tuhan. Amin. Jangan ikut cara dunia. Cara dunia kalau ndak jujur, wah ancur. Cara dunia ndak nipu, mana bisa untung. Itu cara apa, saudaraku? Dunia. Cara Tuhan, dia ndak ikut cara dunia. Tapi dia orang yang punya hidup berpaut kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan orang seperti ini, dia akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Contoh Yusuf, Potifar aja ngangkat Yusuf. Siapa lagi? Kepala penjara ngangkat Yusuf enggak? Ngangkat Yusuf. Dijadikan pemimpin, ya, kepala dari orang-orang tahanan di situ. Firaun ngangkat Yusuf enggak? Ngangkat Yusuf. Jadi apa, saudaraku? Raja muda. Jadi hari ini, saudaraku, kalau saya dan saudara, kesimpulannya, kita mau terus naik menuju ke puncak gunung. Belajar 4 hal ini. Yang pertama, izinkan Tuhan menuntun, memimpin pendakian kita. Setiap hari izinkan Tuhan menuntun kita. Amin. Yang kedua apa? Tuhan akan buat batu lompatan jadi batu rintangan jadi batu lompatan. Jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup ini. Sehebat apapun tantanganmu, janji Tuhan ya dan amin. Pemeliharaan Tuhan pasti dalam hidup kita. Yang ketiga, kekuatan kita hanya ada pada siapa? Rohnya Allah. Yang keempat terakhir, berjalan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita berdiri bersama. Hadirlah sore nanti saudaraku yang bisa menghadirinya, ya. Kita akan belajar bagaimana Roh Kudus itu mengubah kehidupan kita, ya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan meteraikan itu di dalam hati pikiran umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu ya dan amin dan ajaib dalam hidup kami. Bukan rancangan yang kecil, bukan rancangan yang sedang, tapi rancangan yang terlalu amat sangat ajaib buat setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap hidup kami. Roh Kudus terus Engkau ada buat kami. Jiwa-jiwa yang hari ini sedang gelisah, pikiran-pikiran yang sedang tidak tenang hari-hari ini menghadapi kondisi situasi sakit penyakit. Tapi kami akan punya ketenangan di dalam Engkau. Amin. Dalam naungan sayap-Mu, dalam kepak sayap-Mu kami aman Tuhan. Kira bayaralah ya syakara takara para. Saudaraku, mungkin hari ini utangmu sedang bertumpuk-tumpuk. Masalahmu mungkin sedang bertumpuk-tumpuk. Mungkin hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, karena kita seringkali tidak menomorsatukan Tuhan. Seringkali kita ambil alih kendali atas perahu hidup kita. Hari ini belum terlambat. Masih ada tangan Tuhan yang luar biasa yang akan bekerja dalam dirimu. Mungkin engkau berkata, Bu Evi, hidupku sudah hancur. Seperti yang namanya keramik, seperti yang namanya porselin sudah pecah berantakan. Tidak ada lagi harganya itu porselin atau keramik. Tapi dengar baik-baik,
Sehancur apapun hidupmu, di tangan Tuhan, porselin atau keramik itu akan dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang mahal harganya. Kalau orang dunia bisa menjadikan barang-barang yang pecah itu direkat lagi dengan emas, direkat lagi dengan sesuatu alat-alat kimia dan menjadi satu ciptaan yang mahal harganya. Terlebih lagi Tuhanmu dan Tuhanku, saudaraku. Dia yang hari ini kita sedang peringati tubuh dan darah Yesus. Dia yang hari ini kita sedang peringati di mana pencurahan Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa kepada murid-murid Tuhan waktu itu yang penuh dengan ketakutan. Tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka jadi raksasa-raksasa rohani. Mereka bisa berkata kepada orang banyak, aku tidak takut dan aku tidak akan taat kepada manusia. Aku mau taat kepada Tuhan lebih daripada manusia. Dan mereka, saudaraku, mengalami yang namanya dianugerahi mahkota kehidupan buat mereka. Hari ini, saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, tapi yakin dan percaya ketika Tuhan menuntun pendakian kita, Tuhan akan buat batu rintangan jadi batu lompatan. Dan terus kita melekat dengan Roh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan sampai kepada puncak gunung. Janji Tuhan, rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kira bayarala ya syikiratakar. Semua nyembah Tuhan, semua nyembah Tuhan, semua nyembah Tuhan. Syikiratakar. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, maka engkau akan ambil alih seluruh hidupku, sebab di altarmu aku menyembahmu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, ku buka hati Tuhan buat engkau. Haleluya. Oh haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yes Tuhan. Menyembahmu, ku buka hati. Yes, haleluya. Di hadiratmu, seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka. Bangun imanmu kembali dengan Tuhan. Jangan jalan dengan kekuatanmu, semuanya akan sia-sia. Jalan dengan Tuhan, jalan dengan Roh-Nya. Yes Lord, ku buka hati. Pelayan sidang yang melayani perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Bapak Kepala Sidang akan memimpin perjamuan kudus. Kau ambil alih.
tubuh dan darah Yesus, kami percaya hari ini ada pembaharuan dalam hidupmu, ada kuasa dalam hidupmu, dan ada kasih karunia yang limpah, yang saya percaya Tuhan membawa kita kepada kebaikan-kebaikannya. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan menerima tubuh darah-Mu, urapi kami, jamah kami Tuhan. Darah-Mu yang kudus, tubuh-Mu yang kudus, menyatu menjadi tubuh Terima kami. kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami Suci percaya kudus, tidak ada tubuh kami yang lemah. Hari ini kami bersyukur untuk tubuh-Mu. Kami bersyukur untuk darah-Mu Tuhan. Sebagai benteng perlindungan kami Tuhan. Menghadapi hidup, menghadapi segala godaan, tantangan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri bersama. Ku pandang wajah-Mu. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu. Pertolongan-Mu datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Kalau kita melihat Tuhan dan berharap kepada Tuhan, syukur bagi Tuhan, saya percaya kasih karunia Tuhan begitu limpah buat kita. Mari kita bersama angkat dengan tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah roti yang padanya kita bagi dan kita pecahkan bersama, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Katakan, mari kita makan dalam. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan percaya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita akan minum bersama-sama, terambil dari firman Tuhan 1 Korintus pasal 25. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan, minum roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang hidupnya karena mujizat daripada Tuhan, bukankah cawan berkat yang padanya kita naikkan syukur, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Yesus Kristus yang ajaib? Katakan, kita minum. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, pertolongan. Amin, amin, ini pertolongan Tuhan datang. Amin, ini pertolongan Tuhan datang. Apa dalam hidup, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin, pertolongan Tuhan datang. Aku datang padamu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu
kami makan minum dan darah-Mu yang kudus. Tubuh-Mu menjadi satu dengan tubuh kami. Darah-Mu mengalir seluruh tubuh kami. Pribadi-Mu nampak dalam hidup kami. Maka kami yakin dan percaya hari ini pertolongan-Mu datang bagi kami Tuhan. Amin. Yes Tuhan, amin. Kami percaya, kami sudah upaya, kami bersyukur, dan kami naikkan segala syukur kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Sekarang Dalam namanya, ya Tuhan. Mari kita berdiri. luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Oh, serukan namanya, Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa Yesus nama Dia. Sekali lagi yang percaya padanya. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, kuasa Ada di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan. Tangan yang kudus, karena hidup mereka dipenuhi dengan kekudusan-Mu. Tangan yang berharap, karena harapan hidup kami hanya kepadamu. Satu-satunya penolong kami Tuhan. Tangan yang menyembah, hanya Engkau satu-satunya di bumi dan di surga yang patut disembah. Curahkan berkat, curahkan berkat, Amin. curahkan berkat-Mu Tuhan. Anugerah yang tiada pernah habis-habisnya buat mereka. Mereka alami, mereka bersaksi, mereka alami, mereka bersaksi. Karena Tuhan kami adalah Allah yang berkuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi apa yang menurut kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat anugerah, damai sejahtera daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerahnya kasih bahari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sama-sama kata